Kami siapkan hati kami untuk dengarkan lagi dari isi hati-Mu. Berbicara bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bacakan bersama-sama di dalam Roma 12. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Perubahan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh begitu banyak orang. Berubah untuk menjadi jauh lebih baik. Sebuah lagu yang menceritakan bahwa negeri kita ini adalah negeri yang kaya. Dia ibaratkan bahwa kami tidur di atas emas, berenang di atas minyak. Tapi kemudian ada satu kata yang seharusnya merupakan koreksi bagi kita. Tapi kami cuma jualan buah-buah pinang. Laut kita kaya, alam kita kaya, tapi sangat disayangkan kita hidup di bawah garis kemiskinan menurut lagu itu. Lalu kemudian referennya dia bilang, ku tak mau bersalah kepada anak-anak cucu. Harus ada perubahan, harus ada perubahan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa kita dianugerahkan Tuhan sesuatu berkat yang melimpah. Maka kita harus menikmati sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya, berkat-berkat yang dicurahkan Tuhan bagi kita tidak kita nikmati karena kita tidak berubah. Keadaan kita tetap bawa dari hari ke hari, minggu, bulan, bahkan tahun ke tahun. Kita tetap memelihara sesuatu yang kita pandang sudah nyaman. Tapi kemudian kita harus berubah. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi kita, bahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, perubahan adalah sesuatu yang serius. Makanya Rasul Paulus membicarakan hal ini, tetapi justru karena serius. Di ayat yang pertama, Paulus ingin menggolkan sesuatu yang serius ini. Dia menyapa kepada pembaca, kepada orang-orang percaya. Dia katakan di sana, karena itu saudara-saudara, ya. Karena itu saudara-saudara, ini merupakan gaya bahasa daripada Paulus ketika ia ingin melakukan sesuatu terobosan, ketika ia ingin melakukan sebuah perubahan, maka dia menuliskan dengan gaya yang demikian. 1 Korintus 1 ayat 10, 2 Korintus 10 ayat 1, Efesus 4 ayat yang ke-1 menggunakan kalimat yang sama. Dia menyapa pembaca dengan saudara-saudara, ya. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa sesuatu yang serius itu menyangkut akan apa yang akan kita nikmati. Sesuatu kalau serius dibicarakan, bukan untuk sesuatu yang kemudian direspons dengan candaan. Coba saudara bisa bayangkan ketika saudara serius kepada perkembangan anak atau cucu. Lalu kemudian ya kita sudah serius tapi dia bawa bercanda melulu. Ya bercanda sih gak masalah. Tapi kalau pelajaran yang kita anggap harus serius tapi dia bawa canda, kemudian dia tidak mengerti apa-apa. Kita orang tua gregetan terhadap anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Nah, sebaliknya tentang perubahan ini merupakan sesuatu yang serius, yang mau gak mau harus kita terapkan dalam hidup kita. Berubahlah
oleh pembaharuan budimu. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kehendak Tuhan selalu yang terbaik. Kehendak Tuhan ingin agar anak-anaknya menikmati segala kelimpahan yang ada di dalam Tuhan. Tapi masalahnya perubahan ini seringkali kita tidak serius. Kita tidak taruh dalam hati kita bahwa Allah sedang serius untuk melakukan suatu hal yang besar dalam hidup kita. Nah, tetapi pagi ini kita diingatkan di bagian yang pertama ini agar kita bisa menganggap bahwa perubahan itu sesuatu yang serius. Perubahan ke arah yang mana? Semua orang ingin perubahan ke arah yang lebih baik. Bisa berkata amin? Ya, masa berubah kepada hal yang tidak baik? Ya, termasuk segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Kalau boleh pendapatan kita bertambah, ya kan? Kalau boleh kita jauh lebih menjadi berkat dari hari kemarin, ya kan? Itu harapan-harapan kita. Kalau boleh hari ini jangan sakit-sakitan kayak kemarin, ya kan? Kalau boleh hari depan jauh lebih baik dari hari ini. Itu harapan kita. Nah, itu sebabnya dari awal kita dianjurkan, bahkan ditegaskan kepada kita supaya kita berubah. Apa yang berubah? Minimal memulai dari pikiran kita. Perubahan budi, perubahan cara berpikir kita harus kita rubah. Nah, walaupun kita menginginkan perubahan-perubahan ini, kita sudah berusaha, tapi bagaimana jikalau memang fakta di lingkungan kita, fakta dalam keseharian kita, bahwa keadaan-keadaan itu memang keras, memang kasar. Lalu apa yang harus kita buat? Nah, hari ini kita akan belajar sedikit dari apa yang dicatat dalam Kejadian 26 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan begini. Kejadian 26 ayat yang ke-18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Curah hujan di Palestina itu sangat sedikit dari bulan Mei sampai September. Jadi sumur itu sangat penting. Sejak dulu kala sumur dianggap sangat penting di negeri-negeri yang musim kemaraunya panjang. Terutama kalau kita lihat di wilayah padang belantara. Sumur menjadi properti yang berharga. Karena itu air sangat langka dan dituntut kerja keras untuk menggalinya. Tidak jarang pemilikan sumur menimbulkan perbantahan dan pertikaian yang sengit. Karena alasan itulah Bapak Abraham pada suatu peristiwa secara resmi dia menetapkan kepemilikannya atas sumur di Beersheba. Kalau kita lihat dalam Kejadian 21 ayat 25 sampai 31, di sana diperincikan secara jelas tentang peristiwa ini. Akan tetapi setelah kematian, ayat yang ke-21 dikatakan di sana, akan tetapi setelah kematiannya orang-orang Filistin mengabaikan hak-hak putra dan ahli warisnya, yaitu Ishak, malahan menutup sumur-sumur yang sudah digali oleh hamba-hamba Abraham. Inilah sesuatu yang sangat keras. Inilah kehidupan, fakta daripada perjalanan hidup yang keras. Orang tua kita sudah membangun sesuatu yang begitu baik dan sebenarnya kita tinggal menikmati. Nah, kalau saudara bawa dalam alam rohani, Tuhan Yesus kita, dia adalah imam besar. Dia bukan hanya merintis sesuatu yang sifatnya nanti, tapi dia rintis sesuatu yang sifatnya kekal, tetapi dari sekarang kita sudah nikmati. Tapi masalahnya adalah ketika kita masuk dalam kehidupan secara nyata, ada orang-orang model seperti ini, ya.
ada orang-orang Filistin. Mereka mengabaikan hak-hak hidup, hak-hak keberkatan daripada orang percaya. Dikatakan mereka menutup sumur-sumur yang sudah digali oleh hamba-hamba Abraham. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah kita berdiam diri? Ya sudah, nasib. Ketika kita menghadapi sesuatu gejolak dalam hidup kita dan kita berpikir kok Tuhan tidak adil, lalu kita bahasakan kepada diri kita, sudah gimana lagi? Udah nasib. Tidak bisa. Dikatakan di sini bahwa Ishak kemudian dia menggali sumur. Kejadian 26 ayat 19 sampai 22. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Ayat 20. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sidna. Jadi pertengkaran terjadi. Kenapa pertengkaran terjadi? Karena sumur merupakan suatu sumber mata pencaharian. Mereka akan menghidupi ternak-ternak mereka. Karena itu mereka menggali sumur supaya ada air bagi ternak mereka. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan itu diklaim sama pihak seberang bahwa itu punya mereka. Nah, dalam kehidupan kita juga begitu, saudara-saudara. Kadang-kadang kita sudah punya strategi yang baik, kita sudah lakukan, tapi kok nggak ada hasil. Lalu sebagian besar orang kemudian berkata, ya sudahlah, sudah nasib. Ya sudahlah, gimana, sudah lakukan ini itu, sudahlah. Tuhan tidak sayang, Tuhan marah kepada saya. Memang dosa-dosa saya masa lalu Tuhan tidak ampuni. Banyak sekali alasan yang kita kemukakan. Bahkan tidak sedikit dari orang percaya kemudian mengutuki dirinya dan terakhir mengutuki Tuhan. Maka keadaan akan semakin lebih parah. Tapi hari ini kita belajar, Ishak walaupun dia sudah gali sumur, terjadi pertengkaran, lalu kemudian dia gali lagi, terjadi juga pertengkaran. Tapi yang kita lihat di sini ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amin, saudara-saudara. Apapun yang terjadi, gali terus. Haleluya. Filistin, kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang yang ditunggangi oleh si iblis, berusaha untuk menutup sumur yang sudah kita gali. Tetapi percayalah saudara-saudara, ketika kita terus menggalinya, kita taruh dalam hati kita, jangan pernah berhenti untuk sebuah perubahan yang baik. Amin. Kita gali, ditutup, kita gali, ditutup. Tapi taruh dalam hati kita, jangan pernah kita berhenti untuk sesuatu perubahan yang baik. Anak-anak kita belajar, mereka sudah susah, kita paksain mereka harus belajar, nak. Karena kita tahu kita bangun hidup dengan kapasitas kita di hari ini. Tidak cukup untuk anak-anak kita sama dengan kita. Kita harus berjuang, mereka lebih dari kita. Karena apa? Tantangan kita di hari ini saja sudah begitu berat. Apalagi tantangan untuk mereka di masa mereka datang. Kalau kita tidak persiapkan untuk sebuah perubahan itu, maka mereka akan tergilas. Mereka akan tergilas oleh arus zaman ini. Dan banyak-banyak tindakan yang bisa dilakukan kalau mereka tidak bisa mengikuti, tidak bisa berkompetisi. Karena itu, apapun yang terjadi, gali terus. Katakan sama-sama, apapun yang terjadi, gali terus. 2, 3. Apapun yang terjadi, gali terus. Jangan pernah berhenti untuk sebuah perubahan baik. Walaupun ada Esek, walaupun ada Sidna, tapi tetaplah kita kerjakan
Karena apa saudara-saudara? Di depan kita tersedia Rehobot. Amin. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Ayat 23 sampai 33. Dari situ ia pergi ke Berseba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu, karena Abraham hambaku itu." Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi terus ya, walaupun kita sudah berhasil, kita sudah bisa membangun hidup di sana, memperbanyak keturunan di sana, tapi bukan berarti tetap berdiam, tetapi bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Dikatakan di sini, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat, sahabatnya, dan Pikhol, kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Ishak ini bukan seorang tipe yang suka mengingat-ingat masa lalu. Tetapi dalam perjalanan Ishak harus menegaskan kembali bahwa saya sudah tenang di sini. Dulu kalian mengusik saya, kenapa sekarang kalian datang? Karena Ishak tahu hati pihak-pihak ini. Mereka seakan ingin melakukan sesuatu rekonsiliasi dengan Ishak, tapi Ishak tahu hati mereka. Ishak tahu tindakan mereka di hari-hari kemarin. Makanya Ishak dalam tuntunan Tuhan, dia membahasakan kembali, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jadi kita belajar dari Ishak. Bukan kita mau ungkit masa lalu, tetapi dalam peristiwa tertentu kita harus cross check dengan jelas supaya iblis tidak punya data untuk mengganggu gugat kita. Karena iblis itu suka bermain dengan data. Kenapa saya berkata demikian? Di dalam ayat 28. Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau." Memang satu sisi mereka melihat penyertaan Tuhan bagi Ishak. Tapi pada sisi yang lain, nah ini, saudara baca di ayat selanjutnya, dikatakan di sana, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Coba saudara bayangkan, saudara sudah melakukan hal yang baik, tapi kemudian belakangan saudara didatangin orang itu memang mereka mengakui bahwa kita benar. Kita berjalan di atas rel firman Allah, layaklah kita diberkati. Tapi pada fase selanjutnya justru kita lihat ini bahasa keterlaluan dari orang-orang Filistin ini, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seakan-akan mereka bilang, ayo kita berjanji, kamu ya jangan kamu berbuat jahat kepada kami seperti yang dulu-dulu. Padahal yang berbuat jahat siapa, saudara-saudara? Ya, inilah fakta hidup ya, sangat keras saudara-saudara. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau. Padahal yang ganggu mereka ini. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepada kamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ini kalau bahasa sononya kurang ajar orang-orang ini. Tapi ya begitulah fakta hidup. Sudah hal yang biasa, dunia suka memutar balik fakta. Tapi bagian kita adalah jangan pernah berhenti untuk sebuah perubahan baik. Amin. Dunia bisa klaim kita sudah lakukan, kita sudah gali sumur, mereka datang klaim itu punya mereka. Supaya jangan terjadi pertengkaran, kita relakan. Kita gali lagi, mereka klaim itu punya mereka, kita relakan lagi. Memang anak Tuhan ini disuruh sabar ini 70 kali 7. Kalau enggak bisa. Sabar, sabar, dan sabar. Sabar dalam segala susahmu. Sabar. Apa? Tuhan akan berperang gantikan kita. Masalahnya adalah
Bisakah kita sabar? Itu bagian kita. Nah, bagian dari gali sumur ini adalah sabar ya. Sabar saja, akan ada satu hari di mana Rehobot muncul. Tapi walaupun Rehobot sudah muncul, tetap belajar sabar ya. Tuhan tolong kita. Esokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak, memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapat air." Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Bersheba sampai sekarang. Ya, jadi terus menggali sumur. Apapun yang terjadi, terus gali sumur. Apapun yang terjadi, terus gali sumur. Amin, saudara-saudara. Rasanya berat. Kita sudah capek-capek. Ide kita tuangkan. Semalam-malaman kita nggak tidur, hanya menghayal. Lalu kemudian dalam hayalan kita, Tuhan datang di sana. Karena kita tidak seperti orang dunia. Kita menghayal, tapi kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita berencana, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Waktu kita sudah serahkan kepada Tuhan, ada hasil. Tapi waktu hasil datang, diklaim sama dunia. Iblis klaim bahwa itu berkat dari dia. Jangan pernah berhenti gali sumur. Tetap gali terus. Gali terus. Gali terus. Jangan lupa tetap andalkan Tuhan. Tetap sabar, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Karena waktu kita sudah memasuki sebuah zona yang baru, di mana Tuhan berkati kita dengan melimpah, jangan kita pikir sudah selesai. Semua yang terjadi di hari yang lalu itu merupakan sebuah data. Seorang Ishak sudah klarifikasi, seorang Ishak sudah menunjukkan secara jelas, aku tahu hatimu, aku tahu kalian jahat kepada aku. Tapi tetap juga orang dunia, tetap juga dia putar balik fakta. Ayo kita adakan perjanjian supaya kamu jangan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami sudah berbuat jahat seperti kami sudah berbuat baik kepadamu. Mereka putar balikan fakta, saudara-saudara. Tapi yang kita pelajari hari ini, kamu mau putar balik data seperti apa? Yang penting kita tutup segala celah supaya kita tidak punya data buruk. Iblis memang suka himpun data-data kita. Tapi biarlah ketika dia himpun data-data kita, yang dia temukan adalah tidak ada kecacatan. Tidak ada satu celah di mana dia masuk dan mengusik kita. Amin. Karena memang sudah pekerjaan dia. Dia mendakwa orang-orang percaya. Ayub yang sudah begitu baik, dia jujur, saleh, takut akan Allah. Toh data ini tetap dibawa juga. Tetapi di dalam pemahaman, di dalam ruang lingkup kerjanya iblis, dia sampai ke sorga, dia putar balik data itu. Sekarang dia berurusan dengan Tuhan. Dan dia seakan membuat Tuhan untuk berubah janjinya kepada Ayub. Nah, sama juga dalam perjalanan hidup kita ini. Data kita selalu diinput. Iblis itu tidak pandai. Iblis itu boleh dikata bodoh ya. Bodoh. Tapi sebodoh-bodohnya dia lebih tua dari nenek moyang kita. Engkong kita, opa kita, oma kita, sampai berapa tahun sih? Dari Taman Eden iblis sudah ada. Dan dia sangat cerdik. Makanya kitab Wahyu menuliskan dia ular tua. Artinya dia belajar dari pengalaman. Perjalanan yang panjang. Sampai dia menjadi tua. Orang tua semakin bijak. Anak-anak berpikir seperti anak-anak, remaja dan seterusnya. Tetapi tiba pada masa kita dewasa, kita akan berpikir, kita akan memandang jauh lebih dalam dibanding ketika kita masih kanak-kanak. Orang tua, orang dewasa seperti berada di ketinggian dan dia memandang dengan begitu luasnya. Tapi anak-anak, dia masih bisa berangkat, dia lihat, wah, bagus juga mainan ini. Tiba-tiba dia mulai berdiri, dia mulai melihat, tapi pandangannya masih sebatas dia berdiri. Kita ini sudah naik ke anak tangga yang tinggi. Kita melihat jauh ke depan.
Makanya kalau kita kasih saran sama anak-anak kita, kadang-kadang mereka bilang mereka berontak. Mereka bilang, "Mami nggak tahu. Ini zamannya sudah berubah. Papi nggak tahu." Dia nggak tahu bahwa kita ini sudah lebih banyak makan dari dia. Bisa berkata amin? Dia hanya bilang, ini zaman sudah berubah. Mami kolot, papi kolot, kurang pergaulan, dan lain-lain. Itu yang kita terima. Tapi apapun yang terjadi, kita sudah belajar dari peristiwa demi peristiwa. Jaga baik-baik data kita, supaya kalau iblis ingin menggocok kita, iblis ingin memutarbalikkan fakta, Tuhan pemegang data kita yang terbaik. Amin saudara-saudara. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Kami datang padamu pagi hari ini. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu, kami yang mengikuti pemberitaan firman. Mampukan kami hari ini untuk kami berjalan terus bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Hari ini kami datang kepadamu dan kami berdoa bagi pemerintahan kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, wali kota, kecamatan, kelurahan, sampai ke RT RW. Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Diberikan hikmat dari Tuhan agar mereka takut akan Tuhan. Lebih daripada itu kami mohon, berikanlah keselamatan-Mu atas mereka. Kini kami berdoa atas kesejahteraan warga negara Republik Indonesia. 34 provinsi di dalamnya. Hadir, berkatilah Indonesia. Berkati. Kami berdoa bagi provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Tuhan berkati. Kami berdoa buat Banten, kami berdoa buat provinsi kami, daerah khusus ibu kota Jakarta. Berkati. Kami berdoa bagi provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Berkati. Kami berdoa bagi Kepulauan Nusa Tenggara. Kami berdoa bagi Provinsi Bali. Kami berdoa bagi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Berkati. Kami berdoa bagi Pulau Kalimantan. Ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Tuhan berkati. Juga bagi Pulau Sulawesi, beberapa provinsi di sana, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Tuhan berkati semuanya. Terpujilah nama-Mu. Hari-hari ini Indonesia menempati skala tertinggi daripada penyebaran virus COVID-19 dan efeknya. Banyak orang yang menderita gara-gara virus ini. Tapi kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia diselamatkan Tuhan. Ekonomi Indonesia, kesehatan warga Indonesia, kami taruhkan semua dalam tangan Tuhan. Yakin kami dalam perlindungan Tuhan, kami bisa menikmati alam yang indah, pemberian Tuhan yang terbaik bagi negeri kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, bantulah kami semua yang mendengarkan kebenaran ini, supaya apapun yang terjadi, kami punya tekad bulat. Kami harus berubah kepada perubahan yang jauh lebih baik. Kami tidak menuntut orang lain untuk berubah, tapi minimal dari diri kami sendiri, dari hal yang paling kecil. Dan kami memulai dari hari ini. Kami tidak tunggu besok dan seterusnya. Ada alasan-alasan tertentu baru kemudian kami berubah. Tidak, kami mulai berubah dari hari ini. Tentunya kami tidak mampu, tapi kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memampukan kami, sehingga kami berubah menurut dan menggunakan standar ilmu.
bukan standarnya kami, bukan standar duniawi, tapi standar Tuhan. Firman Allah adalah barometer perubahan kami. Kami menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Ada berkat kasih setia Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini. Terimalah segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam anak laki-laki, persekutuan oleh Roh Kudus, memimpin, menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terima segala kelimpahan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.